akan sayangi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tinggal di dalam kami. Kuasa yang tidak terbatas ada di dalam kami. Kuasa yang tidak terukur. Oh Allah Maha Dahsyat tinggal di dalam kami. Senantiasa menguatkan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kami dicobai, Engkau Tuhan setia memberikan jalan keluar, sehingga kami cakap, sehingga kami bisa untuk menangguhnya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat ini, mewahyukan kebenaran. Roh Kudus memimpin kami pada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus, berkati waktu-waktu ini. Kau menjamah setiap hati, Kau menjamah setiap jiwa. Ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semakin percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kau setan iblis, roh jahat, roh gelap, roh ketidakpercayaan, roh penyakit kelemahan, roh berbeban berat, kami perintahkan kau pergi. Keluar dari tempat ini setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa kuduskan. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Diberkati Tuhan. Haleluya. Cek. Oke. Semua sehat? Hari ini kita saudaraku belajar mengenai pelayanan dari Roh Kudus. Coba katakan kanan kirinya, pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus. The ministry of the Holy Spirit. Jadi saudaraku, Yesus berkata bahwasanya adalah lebih baik kalau dia pergi ke sorga, supaya dia bisa memutus Roh Kudus. Amin. Siapakah pribadi Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Tapi bukan berarti kita menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah di dalam tiga pribadi. Amin saudaraku. Sama seperti kita satu, sebenarnya kita adalah tiga. Amin. Saya satu, tapi terdiri dari tiga. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh.
Kalau roh saya tidak ada, saya mati. Amin. Tubuh tanpa roh adalah mati. Sama seperti orang mati. Kenapa dia mati? Rohnya nggak ada lagi di situ. Roh itu yang memberi kehidupan kepada tubuh itu. Amin. Kalau jiwa apa? Jiwa itu, saudaraku, meliputi emosi, kehendak, dan pikiran. Haleluya, saudaraku. Jadi itu jiwa. Ada orang, saudaraku, bisa sehat tubuhnya, tapi sakit secara kejiwaan. Itu dibawa kemana? Rumah sakit jiwa. Pikirannya yang sakit. Kalau tubuhnya bisa sehat, amin. Tapi jiwanya yang sakit. Jadi saudaraku, kalau orang tidak punya jiwa, itu sama seperti robot. Gak ada emosinya. Nggak bisa dia berduka, nggak bisa dia bergembira, rata aja. Itu ya. Tuhan tidak menciptakan manusia tanpa jiwa, amin. Tuhan menciptakan manusia dengan jiwa, sehingga saudaraku dia bisa merasakan emosi, dia bisa berbahagia, dia bisa mengingat. Tuhan tidak menciptakan robot, amin. Lalu saudaraku, ada yang disebut tubuh. Tubuh inilah yang nampak ini. Saudara melihat kepada tubuh saya melihat kepada tubuh saudara. Saya tidak melihat kepada roh saudara. Saya nggak bisa melihat roh saudara, amin. Saya nggak bisa melihat jiwa saudara. Tapi yang nampak ini adalah tubuh. Kalau Petrus mengatakan tubuh ini adalah kemah. Haleluya. Dan kemah ini, saudaraku, bisa ditanggalkan. Kalau kita meninggal, setelahnya kemah ini ditanggalkan. Nanti, saudaraku, pada kedatangan Yesus kedua kali, tubuh ini kita akan tinggalkan. Saudaraku? Kita akan menerima tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat, lalu tubuh yang bisa binasa ini akan diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Lalu saudaraku, kita tidak bisa mati lagi. Kita tidak bisa tua lagi. Kita tidak bisa sakit lagi. Muda selamanya di surga. Haleluya. Jadi saudaraku, semuanya orang di surga itu muda. Forever young. Pernah dengar lagu himnenya itu? Forever young, I wanna be forever young. Itu lagu himne zaman dulu itu. Haleluya. Jadi sama seperti itu juga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tanpa roh tidak lengkap, saya tanpa jiwa tidak lengkap, saya tanpa tubuh tidak lengkap. Begitu juga pribadi Allah, Bapa, Roh Kudus. Amin. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Haleluya, saudara. Bukan berarti kita menyembah 3 Allah, tidak. Kita menyembah Allah yang Esa. Jadi nyatakan dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Coba kita buka Yohanes 16. Yohanes 16. Seharap ini saudaraku akan membukakan mata rohani saudara. Amin. Dari ayat 7 sampai 11. Topiknya pekerjaan penghibur. Perikopnya ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur ini siapa? Roh Kudus. Jadi ingat, Roh Kudus itu datang untuk menghiburkan kita. Amin. Tapi banyak saudaraku, orang salah. Mereka berpikir Roh Kudus datang untuk mendakwa mereka, untuk menghakimi mereka. Tidak. Roh Kudus datang untuk menghibur. Jadi jangan salah, amin. Banyak orang tidak mengerti pelayanan dari Roh Kudus. Dia datang untuk menghibur, dia disebut roh penghibur. Dia disebut juga penolong. Apa artinya penolong? Kalau kita jatuh, dia datang untuk membangkitkan kita kembali. Dia datang untuk menguatkan kita kembali. Itu penolong. Haleluya. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Banyak saudaraku, orang berhenti sampai ayat 8 sini aja. 8 sampai ayat 8 saja. Mereka saudaraku berpikir bahwasanya Roh Kudus hadir untuk menunjukkan dosa-dosa mereka. Oke, perhatikan ya. Kan di situ dikatakan, dan kalau Roh Kudus itu datang, penghibur itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tapi banyak orang saudaraku memiliki kesalahpahaman tentang pelayanan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus hadir untuk menunjukkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka selalu memiliki kesadaran akan dosa, mendakwa mereka, menunjukkan betapa tidak layaknya mereka, menunjukkan ketidakbenaran mereka, betapa bersalahnya mereka, dan bahwa mereka pantas untuk dihukum. Karena dikatakan saudaraku, menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tapi sebenarnya bukan begitu pelayanan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tidak hadir saudaraku untuk mendakwa saudara, untuk menunjukkan betapa tidak benarnya saudara, betapa tidak layaknya saudara. Amin. Coba kita lihat ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini Yesus bicara tentang siapa? Orang yang tidak percaya. Jadi Roh Kudus menginsapkan akan dosa, menegur akan dosa kepada orang yang tidak percaya. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang dunia, belum lahir baru. Di sini dikatakan saudaraku, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sin, bukan sins. Satu dosa, dosa ketidakpercayaan kepada Yesus. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku, bukan dosa misalnya homoseks, bukan dosa mencuri, dosa percabulan yang akan mengirim mereka ke neraka. Tidak. Dosa ketidakpercayaan kepada Yesus. Satu dosa. Ketidakpercayaan kepada Yesus. Mencuri, merampok, saudaraku, berjudi, mabuk, segala macam, itu hasil akibat dari sifat dosa tadi. Jadi pelayanan Roh Kudus mengingatkan saudaraku selalu akan dosa, mengisapkan akan dosa, itu kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Satu dosa, dosa tidak percaya kepada Yesus. Itu bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Perhatikan ya, cara menerjemahkan Alkitab saudaraku. Perhatikan, kepada siapa ayat itu berbicara. Banyak saudaraku, hamba-hamba Tuhan meniru seperti pelayanan Tuhan Yesus. Mereka kadang berbicara kepada jemaat yang sudah lahir baru, anak-anak Tuhan. Hai kamu ular beludak. Tahu kan pernah Yesus berkata seperti itu? Amin, saudara. Kamu keturunan ular beludak, orang-orang munafik segala macam. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus berkata demikian? Apakah kepada orang yang sudah percaya, pengikutnya? Lalu kepada siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi salah kalau saudaraku kita mengatakan hal yang sama kepada jemaat Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan demikian kepada orang yang sudah selamat. Amin. Tapi kadang saudaraku, hamba Tuhan, ya macam tadi. Kadang mereka seperti pelayanan Nabi. Mereka mau menunjukkan semua kesalahan-kesalahan kita. Ya. Haleluya. Tadi katakan di sini akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bapa. Ini kepada siapa Yesus berbicara? Kepada murid-muridnya. Yesus memperkenalkan nama Allah sebagai Bapa kepada murid-muridnya. Jadi dia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Amin. Pak, bagaimana pelayanan Roh Kudus kepada orang
percaya, orang yang sudah lahir baru, kalau mereka jatuh dalam dosa? Bagaimana kira-kira? Banyak orang berpikir Roh Kudus datang akan menunjukkan semua ketidakbenaran mereka. Betapa tidak benarnya mereka. Salah. Dikatakan menginsapkan akan kebenaran. Haleluya, saudara. Kepada orang yang sudah lahir baru, pengikut Yesus, pelayanan Roh Kudus menginsapkan akan kebenaran. Maksudnya betapa benar kita di dalam Yesus. Amin. Kalau misalnya saudaraku, saya misalnya hidup dalam dosa misalnya, saya sudah lahir baru. Bagaimana pelayanan Roh Kudus? Roh Kudus akan saudaraku menegur saya. Amin. Dia akan berkata, anakku, jalanmu sudah salah. Haleluya. Tapi saudaraku, Roh Kudus tidak akan datang mengingatkan kita selalu akan dosa-dosa kita, mendakwa kita, mengingatkan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu bukan pelayanan Roh Kudus. Menunjukkan semua ketidakbenaran kita, itu bukan pelayanan Roh Kudus. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Roh Kudus akan berkata, anakku, jalanmu sudah salah. Sama seperti kapal, saudaraku, Roh Kudus bicara. Kalau kau teruskan ini, kau akan menabrak batu karang di depan. Kau akan hancur. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Belok, balik arah. Saudara mengerti? Lalu kemudian Roh Kudus akan menginsapkan kita akan kebenaran. Dia akan berkata, engkau tetap benar di mata. Aku tetap mengasihi. Haleluya. Engkau tetap kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Engkau tetap kudus, engkau tetap benar. Haleluya, saudara. Pelayanan Roh Kudus menginsapkan orang percaya akan kebenaran. Itu pelayanan positif, the positive ministry of the Holy Spirit. Haleluya, saudara. Tapi banyak saudaraku orang tidak mengerti perbedaan antara dakwaan dari iblis atau pelayanan kebenaran dari Roh Kudus. Mereka berpikir semua rasa bersalah, rasa tertuduh itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu penghibur. Amin. Ingat itu. Yesus berkata Roh Kudus adalah penghibur. Amin. Bukan seorang yang selalu menunjukkan kesalahan kita, mendakwa, menuduh kita. Siapa pendakwa itu? Iblis, the accuser, pendakwa. Mengingatkan semua akan kesalahan kita. Iblis akan mengingatkan semua kesalahan kita. Roh Kudus mengingatkan kebenaran kita di dalam Kristus. Haleluya, saudara. Saudara mengerti ini? Kalau misalnya saudaraku, saya seperti ini. Kalau misalnya, ini saudara jangan merasa seperti saya singgung-singgung, enggak? Kalau misalnya kita tidak memberi persepuluhan kita misalnya, Roh Kudus akan mengingatkan begini, anakku, engkau sedang tidak mempercayai. Engkau bisa lebih baik dari ini. Amin, saudaraku. Amin. Aku mau supaya engkau mengalami hidup berkelimpah. Amin. Jalan yang kau pilih ini, engkau sedang tidak mempercayai. Engkau seharusnya lebih mempercayai. Tapi dalam hal ini pun engkau tetap kebenaranku di dalam Kristus. Aku tetap mengasihi. Haleluya, saudara. Haleluya. Misalnya saudara sebagai anak Tuhan mabuk-mabukan misalnya. Haleluya. Atau misalnya mabuk-mabukan misalnya, Roh Kudus akan berkata, anakku, kenapa engkau tidak mempercayaiku sebagai sumber damai sejahtera? Kenapa engkau mencari damai di tempat lain? Bukankah aku Raja Damai? Engkau seharusnya mempercayai. Amin. Roh Kudus akan mengatakan, engkau adalah orang kudus, engkau adalah orang benar. Ini bukan siapa engkau sekarang ini. Yang kau lakukan ini bukanlah siapa engkau sebenarnya. Saudara mengerti ini, saudara? Amin.
Tapi misalnya saudara pun misalnya mabuk, misalnya rokok, atau saudaraku jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan saudara dalam kebenaran saudara. Amin. Tapi jalan yang saudara tempuh, seperti saya katakan tadi, saudara sedang seperti kapal tadi, saudaraku sedang mengarah kepada batu karang. Tuhan berkata, balik arah. Haleluya, saudara. Tapi Tuhan, pelayanan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Nah, jadi jangan campur adukkan saudaraku. Kalau saudara merasa bersalah, tertuduh, itu seperti apa namanya? Roh Kudus seperti sedang apa saudara? Menginsapkan saudara, enggak? Amin. Kalau Roh Kudus bekerja menginsapkan akan kebenaran, itu membawa pengharapan. Amin. Itu membuat kita saudaraku bangkit kembali. Amin. Itu membuat kita pulih kembali. Kalau iblis enggak. Kalau dia menuduh, dia berusaha untuk menghancurkan kita sehancur-hancur. Kau orang kotor, munafik, luar biasa kau. Macam kau disebut anak Tuhan. Kau berkali-kali kau minta ampun sama Tuhan. Ini lagi yang kau perbuat. Nah, seperti itu. Amin, saudara. Lalu kita terpuruk. Saudara mengerti? Jadi kita juga, saudaraku, pelayanan kita adalah pelayanan Roh Kudus. Terutama kepada anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penguasa dunia ini, iblis telah dihukum, bukan saudara yang dihukum. Amin. Saudara mengerti? Amin. Saya tidak mengatakan pada saudara, seperti kau ini akan masuk nerakanya kau, dihukum kau. Salah. Yang dihukum itu penguasa dunia, bukan saudara. Amin. Kalau iblis mengatakan orang seperti kau ini akan dihukum, tidak layak, akan dihakimi, katakan melalui pelayanan Roh Kudus. Amin. Hai iblis, yang dihakimi itu, yang dihukum adalah kau. Haleluya. Tunjukkan dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Haleluya. Ada tertulis iblis, kau sudah dikalahkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Iblis yang berkuasa atas maut sudah dimusnahkan melalui kematian Kristus. Amin. Kolose 2:15 mengatakan bahwasanya Yesus telah melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara dan menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya atas mereka. Amin. Haleluya. Katakan iblis, kau yang sudah dikalahkan, kau yang sudah dihukum. Kau senjatamu sudah dilucuti. Kau dijadikan tontonan umum melalui kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi pakai pelayanan itu. Katakan kepada iblis, bukan aku yang akan dihukum. Amin. Yang akan dihukum adalah engkau. Sebab ada tertulis dalam kitab Wahyu bahwasanya engkau akan dicampakkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Amin. Itu pelayanan Roh Kudus melalui saudara untuk menyatakan penghukuman kepada si iblis. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi bukan saudara yang dihukum. Haleluya, saudara. Saya kemarin, saudaraku, agak berdebat lah. Jadi ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saya nggak setuju kalau mengatakan sekali selamat tetap selamat. Itu memurah-murahkan kasih karunia Tuhan. Terus ada timbul sampai satu pertanyaan, saudaraku mengatakan begini, bagaimana kalau orang, Pak, hidup di dalam percabulan, lalu saudara dia tidak bertobat, lalu meninggal, dia sudah kenal Tuhan. Haleluya, saudara. Bagaimana nih kira-kira, katanya. Lalu saya bilang sama dia,
Yang mengkotak-kotakkan dosa itu kan kita, saya bilang. Amin. Kalau menurut standar Tuhan, berzina itu apa? Engkau melihat seorang wanita, engkau menginginkannya dalam hati, engkau sudah berzina. Bagaimana kalau engkau memang tidak berzina secara badan, tapi engkau melihat seorang wanita, kau mengingini dalam hatimu, lalu kau tidak sempat bertobat, langsung keburu mati, saya bilang. Haleluya, saudara. Nah. Apalagi definisi dosa rupanya? Engkau tahu melakukan yang baik, tapi engkau tidak melakukannya. Itu dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berapa banyak kita seringkali tidak dalam iman? Sering. Kalau saudara mati sedang tidak beriman, tidak percaya pada Tuhan, bagaimana? Haleluya, saudara. Lalu bagaimana dengan Yesus yang membebaskan orang yang tertangkap dalam sedang berzina? Hai perempuan, tidak adakah yang menghukum kau? Tidak. Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak setuju akan dosa. Saya menentang dosa. Amin, saudara. Tapi kalau mengatakan bahwasanya Tuhan membenci kita, apalagi kita sudah anaknya, ketika kita berdosa, itu salah. Amin. Amin. Saudara mengerti? Amin. Kan bukankah perempuan tadi kedapatan sedang berzina? Amin. Mungkin pun saudaraku, maaf ya, waktu diseret sama ahli Taurat orang Farisi itu dalam keadaan tidak berbaju itu. Saudara mengerti? Amin. Tuhan berkata, aku tidak mau hukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Kemampuan menang atas dosa berasal dari karunia tidak adanya penghukuman. Amin. Aku tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa. Amin. Haleluya. Tapi saudaraku, kalau misalnya setelah rumah tangga kita terlibat dalam perzinahan, itu akan menghancurkan kita. Akan sangat menghancurkan. Haleluya, saudara. Kalau lebih baik jangan terlibat dalam dosa. Lari. Amin. Haleluya, saudara. Saya sedang memberitahukan bahwa saya jalan keluar dari dosa satu-satunya dengan hidup di bawah kasih karunia. Amin, saudaraku. Saudara mengerti sampai sejauh ini? Amin. Saya sedang tidak membenar-benarkan dosa, tidak. Jadi saudaraku, banyak orang tidak mengerti mengenai pelayanan Roh Kudus ini. Amin. Mereka pikir saudaraku, perasaan bersalah, tertuduh, merasa tidak layak, itu adalah pelayanan Roh Kudus. Tidak, itu bukan pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saudara akan kebenaran saudara di dalam Kristus. Memimpin saudara pada seluruh kebenaran. Jati saudara di dalam Kristus. Haleluya, saudaraku. Oke, 1 Yohanes 3. Masih bersemangat? Amin. Satu Yohanes 3 dari ayat 21. Dapat? Dapat semua? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Perhatikan. Kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudaraku, sering yang menuduh kita ketika kita jatuh dalam dosa, berbuat dosa, sebenarnya adalah hati kita sendiri. Hati kita mendakwa kita, amin. Saudara ingat waktu Tuhan saudaraku, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kami sembunyi, kami takut, sebab kami telanjang. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Tuhan tidak memberitahu mereka, mereka telanjang. Iblis tidak. Siapa itu? Hati nurani mereka sendiri. Amin. Perhatikan. Kalau anak Tuhan hidup dalam dosa, saudara, itu yang membuat hati nuraninya menuduh dia. Tidak layak. Kau sudah manusia berdosa. Amin. Itu yang biasanya membuat anak Tuhan ini tidak mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan. Bukan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Makanya saudaraku, selama hati nurani kita masih menuduh kita, biasanya orang itu tidak berani menaikkan doa iman. Dengar Tuhan nggak nanti doaku ini? Tidak mempunyai keberanian percaya untuk mendekati itu. Macam mana orang sepertiku didengar Tuhan ya? Siapa yang menuduh dia? Hatinya. Hati nurani. Amin. Tapi perhatikan ya, kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Tapi hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, bisa membuat kita kurang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara tidak memiliki keberanian untuk percaya mendekati Tuhan. Tidak berani menaikkan doa iman. Karena ada sesuatu yang terus menuduh saudara. Itu makanya saudaraku, kalau kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, segera tinggalkan dosa itu. Selesaikan langsung. Supaya apa? Hati nurani kita tidak mendakwa kita. Tidak menuduh kita. Saudara mengerti ini? Amin. Kadang saudaraku, mau kita benar-benarkan pun hati kita ini, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa. Saudara mengerti ini? Aku kebenaran Tuhan dalam Kristus, aku kebenaran Tuhan dalam Kristus. Tapi kalau masih terus kita hidup dalam dosa, hati nurani kita akan menuduh kita terus. Saudara mengerti? Amin. Tapi sebenarnya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Tapi masalahnya hati kita menuduh kita. Gak berani mempunyai kepercayaan mendekati Tuhan. Makanya cara paling baik bagaimana Pak? Tinggalkan dosa. Jangan keraskan hati kita, amin saudaraku. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi Roh Kudus hadir saudaraku untuk menghibur, menguatkan dan membangun kita. Karena mungkin kita saudaraku nggak mencuri, macam saya mungkin nggak mencuri, nggak membunuh saudaraku. Tapi mungkin ya kadang terlibat, misalnya bisa cekcok. Haleluya. Saya ingat saudaraku pernah cekcok dengan seseorang. Sorenya saya mau melayani. Nggak sampai pukul-pukulan, amin. Tapi saudaraku, saya tahu firman Tuhan mengatakan hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Di situ hati saya mau mulai menuduh saya. Saudara mengerti ini? Amin. Tapi kemudian saudaraku, saya minta ampun sama saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, nggak betul caraku tadi. Hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Tapi saat ini pun aku tetap kebenaranmu di dalam Kristus. Aku tetap benar di hadapanmu. Engkau tetap mengasihi saya. Saya tidak kehilangan persekutuan dengan engkau. Amin. Amin. Lalu saudaraku, sorenya saya bisa melayani orang dan orang itu sembuh. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, mari bersetuju dengan pelayanan Roh Kudus. Amin. Iya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jangan kita asal kemana-mana menunjukkan kesalahan-kesalahan orang. Enggak. Misalnya saudaraku sama anak kita, misalnya ada anak kita. Nah, kita nggak usah bilang seperti ini. Kau harus begini. Enggak. Kata harus itu saudaraku, itu hukum Taurat. Amin. Itu menuntut. Lalu bagaimana Pak? Katakan, Bapak percaya atau Mama percaya
engkau bisa lebih baik dari itu. Amen. Bapak percaya kau orang pintar sebenarnya. Amin. Bapak percaya kau bisa berprestasi. Kau pintar tapi ya agak kurang belajar. Tingkatkan lagi belajar. Kalau kita mengatakan percaya saudaraku, itu berarti kita menaruh percaya kepada Tuhan untuk mengubahkan dia. Amin. Oke, pelayanan selanjutnya dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Dapat? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah pekerjaan Roh Kudus, memimpin kita anak Tuhan pada seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Ku adalah kebenaran, Tuhan katakan. Amin. Jadi saudaraku, kalau Roh Kudus bicara sama saudara, itu akan selaras dengan firman Tuhan. Halo? Amen. Kalau Roh Kudus bicara sama kita, itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amen. Begitu cara mengujinya. Firman Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh. Jangan langsung percaya, amin. Kalau orang menyampaikan sesuatu, ini kata-kata Tuhan dariku. Ada kata-kata dari Tuhan, mau kusampaikan. Uji dia. Apakah yang disampaikannya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Amen. Begitu cara mengujinya, amin. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tolak. Itu dari roh yang lain, bukan dari roh Tuhan. Amen. Oke. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, luar biasa, amin. Saudara mengerti ini? Kan luar biasa kalau saudara tahu hal yang akan datang. Amin. Saudara tahu misalnya saudara pun akan terjadi bencana, saudara bisa menghindari dari tempat itu. Itu sangat luar biasa. Dan Roh Kudus mau memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, saudaraku, dia memiliki pandangan helikopter. Saudara mengerti? Kalau kita misalnya, kita hanya memiliki pandangan jarak pandang terbatas, paling jauh 0,5 kilo. Saudara tahu ini? Saudara naik kereta atau naik mobil, mungkin jarak pandang saudara paling jauh itu 0,5 kilo, 500 meter. Setelah itu saudaraku, di balik bukit, di balik apa sana, kita nggak tahu apa yang menanti. Tapi kalau Roh Kudus, dia memiliki pandangan helikopter. Apa maksudnya, Pak? Dia tahu apa yang akan terjadi jauh di sana. Amin. Amen. Dia tahu apa yang akan terjadi. Itu makanya saudaraku, sebelum mengambil keputusan, saudara perlu bertanya kepada Roh Kudus. Amen. Itu tugas Roh Kudus, memimpin saudara pada seluruh kebenaran. Supaya saudara jangan mengambil keputusan yang salah. Amin. Amen. Kadang kan begini saudaraku. Kadang kita pikir sudah canlah ini. Kita lihat semua orang mengerjakannya. Amin. Udah pasti berhasil lah ini. Tapi belum tentu. Makanya perlu bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku ada rencana buat begini. Bagaimana kira-kira? Haleluya. Karena kau tahu apa yang akan terjadi di depan. Beritahukan Roh Kudus hal-hal yang akan datang. Amin. Saudara bisa berdoa, doakan firman Tuhan ini. Haleluya. Coba kita buka Amsal 3.
Amsal 3 dari ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan hatimu. ayo semua ayo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi saudaraku, waktu kita berkata pada Tuhan, aku nggak bijak Tuhan, aku tidak bersandar kepada pengertianku sendiri, luruskan jalan-jalanku Tuhan. Amin. Itu sebenarnya menyembuhkan tubuh saudara. Saudara sedang rendah hati di hadapan Tuhan, tidak menganggap diri bijak. Amin. Kadang kan saudaraku, kita kan kadang bersandar pada pengalaman masa lalu. Oh, dulu ku buat seperti ini berhasil kok. Amin. Aku pernah menghadapi masalah ini. Ku buat begini, oh ada jalan keluarnya. Saudaraku, kalau kok saudara buat begitu juga waktu saudara menghadapi masalah yang sama, belum tentu itu jalan keluar. Belum tentu berhasil. Coba kita buka saudara dari 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5. Dari ayat 17. Dapat? Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Inilah saudaraku, kenapa saya percaya juga kenapa Tuhan suka kepada Daud ini. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Tidak menganggap dirinya bijak. Sebagai raja saudaraku, orang yang sudah biasa berperang, punya pengalaman perang, jenderal besar, dia bisa gak bertanya kepada Tuhan. Halo? Sudah mengerti ini? Dia punya panglima-panglima, tentara yang gagah perkasa. Dia bisa tergoda untuk mengandalkan kekuatannya, pengertiannya, pakai strateginya sendiri. Tapi tidak, dia bertanya kepada Tuhan. Itu perlu kerendahan hati. Apa katanya? Bertanyalah Daud pada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Strategi pertama bagaimana kasih Tuhan? Terobos musuhmu seperti air menerobos. Lalu ayat 21, ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Perhatikan, sekali lagi memencar lagi di lembah Refaim. Berkumpul lagi mereka, mengumpulkan kekuatan, memencar lagi di lembah Refaim. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud pada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Apakah pakai strategi yang salah?
Yang berhasil di masa lalu? Nah, ini sering orang terjebak di sini. Oh, dulu sudah kita buat strategi yang sama. Kita pernah menghadapi masalah ini. Oke, kita pakai lagi cara yang sama. Belum tentu berhasil. Amin. Amin. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Allah kita Allah yang berbicara. Amin. Haleluya. Bagaimana Pak kalau Tuhan agak lambat bicara sama saya? Tunggu. Bukan karena cepatnya saudara bergerak. Amin. Amin. Cepat pun bergerak kalau nggak Tuhan di situ itu apa? Saudara bergerak dengan kekuatan saudara sendiri. Disitulah namanya iman. Amin, saudaraku. Oh, lambat kali Tuhan ini bicara ya. Kok nggak seperti ku dapat? Tuhan itu setia. Amin. Tuhan itu baik. Yes. Dia tidak akan menunda-nunda untuk menolong saudara. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi saudaraku perlu bertanya sama Tuhan. Amin. Roh Kudus diberikan pada kita untuk menolong kita. Amin. Jangan abaikan pelayanan Roh Kudus. Amin. Ada penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Penasehat yang ajaib. Minta nasihatnya, minta pertolongan. Roh Kudus, apa yang harus kulakukan? Roh Kudus, tolong aku. Beri aku hikmat, Roh Kudus. Ajari aku, Roh Kudus. Beritahukan aku apa jalan yang harus kutempuh. Aku gak menganggap diriku bijak. Pikiranku buntu ini Tuhan. Gak mengerti aku. Bukakan pikiranku ini supaya aku bisa melihat jalan-jalan. Kan saudara tahu, itu menyembuhkan tubuh saudara, menyegarkan tulang-tulang saudara. Haleluya. Enak merendahkan hati ini, amin saudaraku. Tapi kalau menganggap diri bijak, udah tahu aku itu. Oke, just do it your way, kata Tuhan. Kita lihat. Kan kebanyakan begini saudara. Kita buat gini ya. Kita buat jalan kita buat usaha kita. Lalu kita minta Tuhan memberkati usaha itu. Bukan begitu cara. Coba kita baca dari kitab Lukas 5. Masih semangat? Amin. Goncang-goncang dulu kanan kirinya. Semangat Bang. Semangat. Semangat Bu. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 7. Kapan? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, siapa ini? Tuhan Yesus, amin. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kami udah bekerja keras sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Amin. Satu patah kata dari Tuhan saudaraku, saudara lakukan, pasti berhasil. Yes. Saudara gak perlu mendoakan. Kalau udah suruh Tuhan, saudara gak perlu mendoakan, pasti berhasil. Kita lihat selanjutnya. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya Tuhan yang baik, amin. Amin. Tuhan suka kalau saudara berkelimpahan. Amin.
Tuhan nggak mau saudaraku kita kekurangan, kita stres, tertekan, miskin. Tuhan nggak mau. Amin. Tuhan itu yang Tuhan yang murah hati. Amin. Kan bisa aja saudaraku, dibikinnya penuh cukup satu perahu, amin. Nah ini dibikinnya penuh cukup sampai 2 perahu, bahkan 2 perahu itu hampir tenggelam. Dia Allah El Shaddai. Allah El Shaddai. Haleluya. Amin. Amin. Aku datang untuk memberikan kepada domba-dombaku hidup yang berkelima. Amin. Tapi dengar jalan Tuhan. Amin. Jangan menganggap dirimu bijak, Tuhan bilang. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, pastikan saudara bertanya dulu kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Bisa saudara mulai berbahasa roh. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan tunjukkan padaku jalan yang harus kutempuh. Amin. Nah, waktu saudara berbahasa roh, minta juga terjemahannya. Karena waktu saudara sedang berbahasa roh, saudara sedang menyampaikan hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia untuk masalah saudara itu. Amin, saudaraku. Amin. Minta Tuhan, berikan aku terjemahannya. Berikan aku hikmat Tuhan. Apa yang harus kutempuh? Apa yang harus kulakukan? Amin. Amin. Oke, yang terakhir. Sebenarnya masih banyak lagi pelayanan dari Roh Kudus. Tapi ini yang terakhir. 1 Korintus 2:14. Dapat? 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Saudara bisa memiliki hikmat Kristus untuk masalah saudara. Amin. Amin. Saudara bisa melihat masalah itu, lalu bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Jalan keluar dari sudut pandang Tuhan. Pikiran Kristus ada pada saudara. Jawabannya ada pada saudara. Tinggal dengar dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku, tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Makanya kadang orang bilang, bodoh kali kalian. Kadang kan ada orang seperti saudara. Kalian orang karismatik, bodoh. Masa kalian nggak melakukan ini lagi katanya. Karena apa yang berharga bagi mereka sekarang kita anggap sampah. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena kita mengerti perkara-perkara rohani. Tapi manusia duniawi nggak mengerti itu. Bahkan menurut mereka itu satu kebodohan. Amin, saudaraku. Tapi Roh Kudus menerangkan itu bagi kita. Amin. Jadi kalau saudara tidak mengerti satu perkara, jangan ngomong dulu. Mungkin tak pengertian saudara belum sampai ke situ. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Oke, saudara diberkati sejauh ini. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri.